ekspresi politik paling jujur itu terjadi di warung kopi, di rumah-rumah warga, di pinggir-pinggir itu. Nah, Mas Ganjar pengen, karena itu origin DNA beliau begitu. Pernah jadi aktivis mahasiswa, toh, naik gunung segala macam waktu itu. Nggak ngerti, waktu itu belum ada Mobile Legends segala macam itu ya. Tapi Mas Ganjar melalui proses itu, pernah jadi mahasiswa kayak saya, pernah ini ngerasain itu. Maka hari ini Halo sahabat Ganjar, jumpa lagi dengan saya Aditya Batara di podcast Suara Ganjar. Podcast yang membicarakan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi kekinian, terutama menyangkut dengan pemilu 2024. Nah, teman-teman sahabat Ganjar dimanapun Anda berada, tidak lama lagi kita akan melaksanakan pemilu 2024. Dan bahkan kita sudah memasuki periode kampanye pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif. Tentunya dalam beberapa minggu, bulan ke depan kita akan menyaksikan banyak sekali agenda dan aktivitas kampanye. Terkait dengan agenda-agenda ini, kita rasanya penting untuk membicarakan tentang bagaimana sih menyikapi satu kegiatan kampanye yang sehat, kampanye yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sehingga pesta demokrasi tahun 2024 nanti berjalan dengan lancar dan kita bisa berpolitik dengan riang gembira tentunya. Nah, untuk membicarakan tema tentang kampanye yang kemudian sehat dalam konteks pemilu 2024, di sini kami sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Mas Aryo Seno Bagaskoro. Apa kabar, Mas? baik, jadinya beliau nih. Oh iya, beliau ya. Mungkin ini ya, kayaknya ketuaan ya. Ketuaan. Jadi saya panggil Mas Seno aja. Oke. Teman-teman sahabat Ganjar, Mas Aryo Seno Bagaskoro ini adalah juru bicara muda di tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mungkin yang paling muda nih, Mas. Mungkin ya. Paling muda ya. Tapi ya teman-teman yang umur 20-an tahun juga ada banyak sih. 20-an tahun Tapi ya. yang 22 mungkin ya nggak banyak ya. Tapi yang paling sering muncul Mas Aryo ya. Ya mungkin karena agak pinggir jurang terus. Nah, Mas Aryo, ini kita mau ngomongin tentang kampanye yang sehat, Ya. kampanye yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, teman-teman sahabat Ganjar. Oke. Bagaimana kemudian kita menciptakan pemilu 2024 itu menjadi sebuah pemilu yang benar-benar pertarungan gagasan, ide, bukan persoalan intimidasi, manipulasi, dan lain-lain. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ nih Mas Seno, kita mau ngomongin, saya mau nanya dulu nih. Ini anak muda, muda sekali, Ya. masuk ke politik. Ya. Kenapa, Mas? Iya, kenapa tidak? Why not? Bicara tentang anak muda itu malah kalau kita ngomong jauh ke belakang, di era kemerdekaan dulu, itu bahkan sebenarnya mereka berpolitik, para founding fathers kita, di usia yang sangat muda. Itu. Di usia belasan tahun setauku, bahkan Bung Karno, kemudian Bung Hatta, Bung Syahrir, dan kawan-kawan seangkatannya itu di usia belasan tahun nulis tentang politik, pidato tentang politik, ikut partai politik. Bahkan di usia 20 tahunan akhir, Bung Karno itu bikin partai politik. Namanya PNI waktu itu, Partai Nasional Indonesia. Jadi sebenarnya tradisi anak muda berpolitik di Indonesia ini sudah sedari dulu sudah terjadi. Maka kalau hari ini itu aku ditanya why politik, ya jawabannya why not. Pada saat kita pingin untuk mengekspresikan banyak pemikiran, banyak ide, banyak movement melalui saluran politik, ya sebenarnya ini salah satu saluran yang paling akomodatif untuk anak-anak muda. Di sini lapangannya sebenarnya egaliter, semua orang bisa masuk. Hari ini dengan kita tahu ada kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, anak muda bisa banyak memanfaatkan ruang ini. Jadi tren dan gelombangnya sudah mulai terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain itu juga mulai bergeser. Jadi generasi Z ini mulai banyak yang ikut aktif di politik dan ruangnya semakin terbuka lebar untuk bisa berkontribusi. Jadi ya why not? Oke. Tapi tetap pacaran juga, tetap happy juga. Jangan kita santai lah. Artinya gini, ya jadi anak muda yang ada di dalam politik yang nggak harus menghilangkan kemudaannya juga, nggak harus menukar dengan
dengan politik tetap happy-happy aja kita. Santai tapi tetap ada substansi gagasannya. Oke. Mas, Gitu. Mas Eno saya mau tanya, Yes. kenapa tidak masuk politik? Kemudian menariknya politik tuh apa sih, Mas? Ya sangat menarik. Artinya di politik itu kan semua ide, semua pemikiran itu kan diasah, diadu gitu. Kemudian tidak hanya itu, sebenarnya di politik itu juga menguji karakter. Dari politik itu kita nggak bisa melihat seseorang hanya dari 1 tahun 2 tahun. Tapi ya harus ada perjalanan panjang yang ini bicara tentang rentang waktu dan itu menguji konsistensi karakter. Nah, aku ini kalau ngomong masuk politik, aku masuk ke partai politik itu 2020. Jadi nggak ujuk-ujuk pada saat pilpres, copras-capres ini terus masuk ke politik, enggak. Tapi jauh sebelum itu ada rangkaian ceritanya. Jadi ya benar-benar itu menguji konsistensi, satunya kata dan perbuatan, menguji karakter dari waktu ke waktu. Nah ini tidak pernah berhenti. Setelah kita starting masuk ke ranah politis, ya ini akan terus diuji dengan berjalannya waktu. Maka itu sangat menarik, gitu. Artinya nggak ini menjadi satu ujian personalitas, kepribadian, ujian pemikiran, semuanya diuji dan yang menguji menilai ini kan orang banyak, Pak. Kalau di kampus kita ujian di sekolah atau di kampus, yang uji paling cuman dosennya, cuman pembimbingnya. Yeah. Kalau di politik ini yang nguji se-Indonesia Raya. Jadi ya ini menguji adrenalin juga lah gitu. Ini artinya nih Mas Eno nih sedang menguji dirinya sendiri ya. Iya. Sejauh mana kemudian dunia politik ini benar-benar bisa menempa sosok seorang Mas Eno gitu ya di dalam dunia politik. Ya dan harus begitu. Aku rasa anak-anak muda dimanapun ya harus siap untuk diuji karakternya seperti itu, digembleng seperti itu. Meskipun mungkin tidak semua mengambil jalan politik dan itu sangat bagus. Artinya gini, ruang berekspresi, ruang berkontribusi anak muda, apalagi nowadays hari ini itu ya sangat luas. Di dunia usaha bisa, di dunia politik bisa, dunia hukum bisa, dunia apapun, dunia teknologi bisa, bikin podcast bisa gitu. Dan itu semuanya sama-sama punya peran yang cukup signifikan di bidangnya masing-masing. Nah ini yang harus diuji terus-menerus, aku rasa itu. Artinya gini Mas, yang saya tangkap dari tadi Mas Eno bilang bahwa pengalaman itu memang penting ya untuk seorang anak muda gitu ketika memasuki dunia politik. Artinya nggak bisa kemudian tiba-tiba disulap, waduh nih tiba-tiba jadi seorang calon gitu Mas. Ya boleh-boleh aja. Artinya di politik itu kan ya banyak cara menuju medan merdeka. banyak jalan menuju medan merdeka. Bisa lewat mana-mana gitu. Tapi persoalannya ya itu tadi. Kalau bicara anak muda, memang pengalaman seberapa panjang sih yang bisa ditawarkan. Namanya anak muda itu ya kekurangannya dia pasti kalah pengalaman kalau dibandingkan yang senior. Anak muda itu punyanya apa? Ya pengalaman mungkin punya gitu ya. Tapi mungkin ya berapa persen dari apa yang pernah dia lakukan. Yang bisa ditawarkan lainnya ya gagasan, itu ya ide, ya keberanian, ya skill, itu yang bisa ditawarkan oleh anak muda. Ya itu yang kita coba kedepankan sama-sama. Nah di politik ini memberikan ruang luas untuk berproses, gitu. Baik itu misalnya dari skup yang paling kecil sampai ke paling besar. Politik itu kan nggak hanya masalah pemilu toh, Mas Adit. Aku yakin bahwa sehari-hari kita dalam kehidupan kita ngurusin hidup bersama-sama dengan orang banyak, itu ya pemilu, itu ya politik gitu. Nggak sekedar pemilu 5 tahunan. Pemilu itu cuman ya ritual 5 tahunan lah, formalitas gitu ya, kita harus menjalani itu. Tapi sehari-hari kita ngurusin hidup bersama orang lain itu juga menurutku itu adalah bentuk politik dan ruang untuk berproses. Nah, yang jadi masalah adalah kalau bicara pemilu. Karena pemilu itu kan hasilnya nanti ini mekanisme yang disediakan oleh demokrasi untuk kemudian orang banyak bisa memilih perwakilannya yang mengurusin pemerintah, pengelolaan negara dan seterusnya. Orang yang terpilih ini kan bertanggung jawab atas hidup, nyawa, masa depan sekian ratus juta jiwa manusia di satu wilayah itu tadi. Maka
ya penting sekali saat kita bicara di dalam situasi itu ada ujian, ada uji, ada ada penajaman, ada pengkristalan, ada dialektika ide gitu. Yang itu penting untuk menguji bagaimana pada saat orang ini memimpin atau mendapat tanggung jawab memimpin, dia ini tidak akan menjerumuskan orang banyak ini ke dalam satu masalah. Maka ujian-ujian itu penting. Nah, pemilu menyediakan mekanisme untuk itu melalui misalnya masa kampanye. Kampanye sekarang nih, kita 75 hari singkat. Kampanye ini masa para kandidat untuk diuji. Gitu. Dia memang harus banyak bicara. Dia memang harus banyak cerita. Dia memang harus banyak ngomong. Apalagi anak muda. Kalau bicara tentang semangat anak muda, ya kan dia harus banyak untuk bertukar pikiran. Gitu. Ini masanya pada saat pemilu. Nanti pada saat dilantik ya waktunya kerja, Pak. Tapi kalau sekarang, ya waktu dia untuk banyak ketemu orang, berdialog, berbicara. Memang ini disediakan mekanisme 75 hari ini. Nah, makanya itu pentingnya seperti itu. Nah, aku rasa hari ini semua kandidat pemilu harus melalui itu dengan baik. Gitu. Oke. Kemudian Mas, kita nyambung ke soal kampanye nih Mas. Oke. Jadi kampanye yang kemudian di mana saatnya semua calon tuh jual gagasan. Benar. Dia harus turun ke bawah gitu ya, kemudian menemui orang, menyampaikan gagasannya gitu ya. Kalau kita berbicara dari perspektif anak muda di politik seperti Mas Seno, pola-pola kampanye yang sebenarnya diharapin anak muda itu sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Ya, yang pastinya harus seru, asik, pastinya harus menyentuh hati anak muda, tapi juga menjawab persoalan. Tapi nggak perlu anak muda yang kampanye kan? Nggak perlu dong. Soal muda itu kan bukan persoalan sekedar biologis gitu ya. Tapi muda itu juga persoalan keberpihakan, persoalan cara, persoalan substansi gitu. Nah, jadi banyaklah yang mewakili semangat muda itu tadi. Kan bukan hanya kalau masalah biologis saja ada hampir 200 juta jiwa anak muda. Kenapa enggak salah satu atau mereka semua ini menjadi wajah anak muda kalau sekedar itu. Tapi kan lebih dari itu adalah tentang substansi, tentang cara, dan itu mudah. Nah, kampanye seperti apa yang menarik? Menurutku adalah kampanye yang membangun ruang keterlibatan. Ada dialog di situ. Ada penukaran cara pandang di situ, pertukaran cara pandang. Ada penyerapan gagasan, ada penyerapan keluhan, aspirasi, dan seterusnya. Kampanyenya harus gitu, harus dua arah gitu. Sehingga itu menarik. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kampanye yang itu Indonesia sentris, gitu. Melibatkan dari ujung ke ujung, semuanya diberikan ruang yang sama di berbagai segmentasi. Kemudian kampanye yang gesit, yang semangat, yang cepat, punya stamina. Karena mimpin Indonesia itu butuh stamina. Saya aja ya, aku Mas, sehari kita keliling gitu aja, wah ini energinya luar biasa juga, banyak juga yang dikeluarin untuk sekedar misalnya di satu kota itu ya, ketemu sama banyak teman-teman, itu udah capek. Aku nggak bayangin saat memimpin misalnya kepulauan Indonesia yang begitu banyak penduduk dan wilayahnya ini betul-betul perlu stamina yang gesit gitu untuk menyapa secara paling tidak proporsional ya masing-masing segmentasi di berbagai wilayah. Maka butuh situasi itu. Anak muda butuh semangat itu. Ada kecepatan di situ, ada kampanye kreatif di situ, kemudian ada ruang dialog untuk dia bisa berbicara. Aku rasa itu penting. Ya tiga itu. Tiga tapi dalam banget tuh. Iya, Mas Seno. Iya, tiga. Nah, sahabat Ganjar, salah satu hal yang sering kali dirisaukan oleh banyak orang ketika masa kampanye adalah potensi kecurangan. Nah, karena pemilih kita nih paling banyak anak muda nih Mas, milenial dan Gen Z Mas. Kalau Mas Seno sendiri, perspektif Mas Seno ketika bicara soal potensi kecurangan, apa sih sebenarnya? Mengapa ini menjadi penting buat anak muda yang sekarang menjadi mayoritas pemilih? Kemudian dan bagaimana sih cara kita memitigasi atau mencegah terjadinya potensi-potensi atau bahkan kecurangan di lapangan? Ya harus semua anak muda di Indonesia ikut interaktif dan proaktif mengawal berjalannya pemilu dengan baik. Hari ini aku rasa dengan kecanggihan teknologi,
semua hal itu tidak ada yang bisa lepas dari perhatian ruang publik. Semua orang bisa mengawasi kok, semua orang bisa tahu. Itu. Nah, makanya semangat itu yang berusaha kita untuk serap. Misalnya tim TPN Ganjar Mahfud itu beberapa hari yang lalu, H-1 masa kampanye, itu meluncurkan hotline aduan kecurangan pemilu. Nah, itu sudah kita menerima terus dari masyarakat, dan aku rasa kanal-kanal semacam itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain itu di media sosial juga seringkali digunakan oleh teman-teman, oleh masyarakat pada saat di pemilu, bagaimana untuk mengawasi itu dengan baik. Karena kita tahu ya, saat bicara anak muda itu Mas, itu butuh adanya satu role model atau keteladanan politik. Itu. Role model itu gimana? Dia yang memberikan contoh tentang apa itu politik. Karena kalau kita bicara fakta hari ini, mayoritas anak muda itu kan berpersepsi atau berasumsi bahwa politik itu ya korup, gitu, ya buruk, ya nggak sehat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini artinya apa? Oknum-oknum politisi yang mereka lihat sebagai karakter politisi wajah depan politik di media itu ya seperti itu, gitu. Tahunya mereka gitu, bad news itu aja yang dikonsumsi. Nah, maka perlu role model untuk membuktikan bahwa tidak seperti itu. Hari ini kalau bicara tentang netralitas pemilu, role model tertinggi menurutku adalah ya pucuk pimpinan, ya Pak Presiden, gitu. Karena beliau ini kan pucuk pimpinan kita, gitu. Maka pada saat presidennya menunjukkan keteladanan netralitas, ya yang lainnya akan ikut serta untuk seperti itu. Gitu. Nah ini yang kemudian aku rasa akan memberikan dampak positif, semangat positif pada saat pucuk pimpinan netral, yang bawah-bawah semuanya ini pasti akan ikut netral, apalagi yang pemilih anak muda yang hari ini menjadi kuantitas terbesar di dalam pemilu 2024. Aku rasa butuh role model. Gitu. Role model. Yes. Karena ini menjadi banyak mata anak muda kemudian memandang ke pemilu 2024 ini ya Mas ya. Betul. Salah ambil langkah terkait dengan netralitas atau kemudian kampanye yang sehat gitu ya, itu bisa menciptakan presiden yang buruk untuk generasi masa depan kan. Betul. Artinya wah pemilu kalau gitu bisa dicurangin dong gitu. Masa depan bangsa gimana nih kalau generasi muda yang sekarang melihat itu sebagai hal yang lumrah gitu. Ya apalagi kemudian seperti yang aku bilang tadi, ada perspektif atau persepsi yang sudah terlanjur terbangun di kalangan anak-anak muda tentang politik yang seperti itu. Sehingga sekarang rasa-rasanya ngomong politik berat itu, ngomong politik yang substansial itu terasa berat gitu. Karena apa sih nanti ujung-ujungnya gini lagi, gitu lagi. Capek juga akhirnya teman-teman itu, lelah gitu loh. Memori kolektif publik itu lelah ngomongin politik itu kayak hal yang berat gitu. Padahal ya memang harus gitu kita jaga sebaik-baiknya, karena hari ini bebannya semakin besar karena pemilih terbesarnya ya anak-anak muda. Maka harus ada teladan-teladan baik itu. Kalau dari yang tertinggi memberikan teladan baik, maka yang tertinggi selanjutnya akan memberikan teladan baik. Turun lagi. Jadi malu, mau curang itu malu. Wong role modelnya netral, yang lainnya masa curang. Gitu. Nah ini berlaku sebaliknya, maka harus kita jaga sama-sama. Gitu. Nah. Dan Mas Eno, saya punya pertanyaan. Semangat sportivitas dalam kompetisi politik 2024 ini menjadi bagian dari tim pemenangan Pak Ganjar Mahfud ya? Ya, Pak Ganjar itu ikut pemilu berkali-kali Mas. Gitu. Waktu kita harus ingat bahwa Mas Ganjar itu pernah jadi anggota DPR 2 periode. Artinya di pertama itu bahkan pernah nggak jadi juga, nggak terpilih. Karena waktu itu masih pakai mekanisme proporsional tertutup kalau nggak salah. Beliau nomor 3 waktu itu. Sama kayak sekarang gitu. Tapi kena PAW gitu waktu itu. Padahal suaranya lumayan gede pada waktu itu. 2 kali terpilih. Setelah itu terpilih, ternyata masyarakat percaya, kerjanya baik di DPR, ikut di macam-macam kan, panitia untuk kuota afirmasi perempuan lah, panitia untuk pemekaran otonomi daerah lah, termasuk terkait dengan Bank Senturi, itu angkatannya Mas Ganjar waktu itu. Terus terpilih lagi 1 periode, kemudian ditugaskan lagi jadi gubernur,
2 periode jadi. Artinya pemilu ini sudah ya berkali-kali lah ini. Nah, hari ini pun kita saat bicara tentang tim pemenangan, spiritnya ya kita seperti biasa lah, sportif, kita pingin fair, kita pingin asik. Tapi jangan dilupakan tentang itu tadi, substansi pemilu ini bukan sekedar asik-asikan, tapi ini mencari orang yang bisa bertanggung jawab atas nasib 270 juta lebih manusia Indonesia yang hari ini semakin butuh kepastian dari para pemimpinnya di tengah situasi geopolitik dunia. Jadi ya fun oke, senantiasa riang gembira, senantiasa kita asik-asikan, tapi tetap isi substansi esensinya adalah ini satu hal yang serius. Aku rasa itu, Mas. Nah. Baik, jadi politik itu jadi podcast kita ini separuh seneng separuh serius gitu. Separuh seneng separuh serius. Iya. Politik itu harus dinikmati ya Mas Eno ya. Oh iya, harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati, aduh cepat tua juga kita ini. Nah, Mas, saya mau ke dalemannya TPN Ganjar dan Mahfud nih Mas, karena jubirnya. Ini ada satu aktivitas kampanye Pak Ganjar ya khususnya ya. Ya. Yang stay di rumah warga. Gitu. Oke. Ini ya, apa sih Mas yang ngelandasin ini Mas? Ya Mas Ganjar itu ya berawal dari situ. Dari warga biasa. Itu. Kita tahu Pak Ganjar itu anak seorang polisi, tapi dulu almarhum ayahnya itu juga pangkatnya tidak tinggi. Artinya berasal dari ya sama seperti mayoritas dari teman-teman. Maka pada saat melakukan kampanye, ya kalau tidur di rumah warga itu ya satu hal yang biasa. Pengen mendengarkan untuk merefresh apa sih yang sebenarnya sedang terjadi, yang sedang dibicarakan di warung-warung. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak di Jakarta misalnya, di pusat kekuasaan gitu ya, yang kedengeran itu kan suara elit aja Mas. Itu, elitnya seakan-akan begini. Bisa jadi ini ada gap dengan apa yang dibicarakan atau dirasakan oleh masyarakat. Nah, cara terbaik untuk memotong gap itu ya ketemu langsung dong, ngobrol, nginep di rumahnya, dialog, bahkan sampai nginep di rumahnya, tahu ngerasain gimana sih rasanya itu jadi rakyat. Bahkan kalau perlu nanti mungkin kalau Mas Ganjar jadi presiden, hal-hal semacam ini perlu dilakukan secara periodik gitu, meskipun nggak terlalu sering mungkin karena faktor keamanan, tapi mungkin masih perlu sehingga bisa mendengarkan gitu apa yang terjadi di bawah, yang sedang dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Nongkrong-nongkrong di warung ini penting juga karena omong-omongan yang paling mendasar, paling saripati gitu, intinya inti tentang kehidupan masyarakat, yaitu di warung-warung kopi itu. Gitu. Makanya saya kalau diajak ngobrol apa itu, paling seneng di warung kopi Mas, karena di situ udah paling jujur itu. Ekspresi politik paling jujur itu terjadi di warung kopi, di rumah-rumah warga, di pinggir-pinggir itu. Nah, Mas Ganjar pengen, karena itu origin DNA beliau begitu. Pernah jadi aktivis mahasiswa, toh? Naik gunung segala macam. Waktu itu nggak ngerti, waktu itu belum ada Mobile Legends segala macam itu ya. Tapi Mas Ganjar melalui proses itu pernah jadi mahasiswa kayak saya, pernah ini ya ngerasain betul. Maka hari ini mungkin karena beliau sering ketemu dengan berbagai macam elit gitu kan, di tingkat high politics yang bahasanya itu menembus sidratul muntaha semua gitu kan, menembus langit ketujuh itu. Mungkin Mas Ganjar mencari puing-puing kejujuran itu ya dengan nginep di rumah-rumah, menjaga ini kewarasan batin politik ya, dan kemurniannya gitu. Itu penting sebagai seorang pemimpin. Aku rasa untuk menggembleng di kawah candra di muka itu penting untuk terus menjaga kemurnian gitu Pak. Dan ini satu-satunya nih saya perhatikan memang di antara capres dan cawapres yang ada nih, Pak Ganjar yang pendekatannya sangat personal sekali Mas. Dan kelihatan memang itu karakter beliau ya, sejak awal gitu. Ya, dan listening. Iya betul. Dan bahkan sebelum dicapreskan kan Mas Ganjar juga sering viral karena originalitas interaksinya dengan banyak orang. Artinya dengan segmen masyarakat manapun itu Mas Ganjar bisa menyesuaikan. Disuruh bicara di forum akademisi, ya bisa dia menceritakan kenapa kok target pertumbuhan ekonominya 7%.
Itu. Kenapa nggak lebih rendah? Itu jelaskan dengan rigid. Oh, ada kita pakai pendekatan approaching ekonomi baru, ekonomi biru, ekonomi hijau. Terus kita harus menyatukan data. Mas Ganjar itu punya pemikiran bahwa NIK itu cukup tunggal saja, itu bisa untuk jadi KTP, jadi NPWP, jadi SIM, jadi semuanya. Sehingga sekarang kan sudah berbasis big data semua. Nah itu disimplifikasi. Jadi tidak terlalu banyak kartu di dompet. Tapi itu semua kan bisa didigitalisasi dan datanya itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, jaminan sosial lah segala macam. Sehingga satu identitas masyarakat itu sakti, bisa untuk banyak hal. Itu dijelaskan dengan sangat detail. Why-nya kenapa, kemudian apa di forum akademis. Bicara di depan mahasiswa tentang apa misalnya mental health. Ya nyambung juga beliau. Oh, satu desa harus ada satu puskesmas dan satu nakes, minimal puskesmas pembantu atau pustu. Oh, pendidikan itu harus gratis sampai ke SMK. Kenapa kok harus gratis? Karena punya visi bahwa satu keluarga yang miskin minimal harus ada satu sarjana untuk memotong mata rantai kemiskinan. Approaching intercept-nya dari pendidikan. Maka disiapkan platform SMP, SD, SMA harus gratis. Jadi masuk akal nih kalau kemudian setelah itu dikuliahkan satu anak atau satu anggota keluarga dari keluarga miskin. Nah kalau sekolahnya aja tidak gratis, masih ada yang kesulitan di sini, terus piye melangkah ke universitas, kan nggak nyambung nih. Nah Mas Ganjar dari satu program-program lain itu ada bridging yang dilakukan sebagai platform, dan ini dijelaskan dengan gamblang di forum-forum akademis. Di forum internasional sama, ngomong di hadapan para duta besar. Kemarin sempat dipotong juga tuh yang ditanyai oleh dubes Jepang. Gimana Pak approaching politik luar negeri kita gitu. Terus dijawab Mas Ganjar, kaisar baik segala macam. Ini dipotong. Seakan-akan Pak Ganjar nggak bisa menjawab itu. Padahal pertanyaan dari Pak dubes ini awalnya menyebut tentang kaisar. Intronya gitu loh. Intronya itu kalau kita lihat panjangnya menyebut tentang kaisar. Mas kemarin kaisar kita ketemu Pak Ganjar gitu, lihat gini. Pak Ganjar merespon itu juga dong. Oh kaisar ya baik begini. Baru dijawab. Nah Pak Ganjar jawabnya keren banget loh tentang politik luar negeri itu. Beliau cerita bahwa Indonesia itu ke depan harus bisa menjadi hub untuk produksi pangan, paling tidak di Asia Tenggara. Gitu. Ada Thailand, ada Filipina, ada Singapura, Malaysia, kan Indonesia wilayahnya luas. Agrarianya luar biasa, negara agraris, punya persawahan yang banyak, potensi lautnya juga luar biasa. Nah ini pengen menjadi satu sumber produksi pangan yang itu mengkoordinasi dari berbagai negara-negara Asia Tenggara yang lain. Beliau punya pemikiran yang saya rasa ya luar biasa, ambisius, tapi berdasarkan optimisme yang terukur. Nah artinya apa? Di depan ibu-ibu, ngomongnya juga dengan bahasa ibu-ibu. Gitu, enggak ngomong dengan bahasa yang jomblo langit gitu, pakai teori kebanyakan, dengan bahasa yang simpel. Nah, artinya komunikasi dengan siapapun itu Mas Ganjar sangat orisinil. Dan itu ditampakkan di berbagai macam forum. Ketemu rakyat di rumah warga, ya ngomong dengan bahasa warga. Di depan mahasiswa, ya dengan bahasa anak muda. Di depan dunia usaha, ya juga menjelaskan bagaimana pandangan beliau tentang visi ekonominya. Ini lancar sekali. Nggak mungkin orang yang tidak punya pengalaman panjang di dunia pemerintahan, paham birokrasi, paham politik dalam negeri dan luar negeri, paham mengelola kehidupan masyarakat banyak, bisa ngomong selancar ini. Itu tidak mungkin kalau tidak didasarkan oleh pengalaman atau best practice. Maka itu menurutku Pak Ganjar ini figur yang sangat orisinil dan komunikasinya mencerminkan karakter itu. Gitu Mas Adit. Mantap. Jadi memang teman-teman sahabat Ganjar, ini Pak Ganjar kalau dari penjelasan Mas Eno tadi ini memang mendorong adanya satu kampanye yang sejuk ya Mas ya, yang kemudian mengakar gitu ke masyarakat, berbagai lapisan dengan berbagai macam latar belakang. Ya. Mas Eno, kita pengen sejuk tapi ya harus dengan arti rule of the game-nya harus kita ikuti semua dong. Sepakat. Jadi semuanya kita harapkan menghargai komitmen itu, dan kita siaplah kita untuk bicara gagasan itu. Sudah Mas Ganjar sudah lama sekali bicara itu, asalkan rule of the game-nya sama-sama kita
jaga. Mari Biar kita main bolanya enak ini. Kalau gol ya diakuin gol gitu loh Pak. Kalau kita bobolan kita siap ngakuin kok gitu. Asalkan fair aja, semuanya fair, wasitnya fair, wasit garisnya, VAR-nya, semuanya fair. Kita sebagai pemain bola di situ, sebagai penonton, semuanya akan senang kalau ini berjalan dengan lancar dan sehat. Begitu. Siap Mas Eno. Nah Mas Eno nih, terakhir. Yes. Mas Eno, pesan apa sih yang ingin Mas Eno sampaikan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Oke. Jika seandainya nanti terpilih untuk memimpin kita pada pemilu tahun 2024. Oke. Pak Ganjar, Pak Mahfud, saya masuk ke dalam dunia politik praktis salah satunya adalah karena terinspirasi oleh Pak Ganjar. Sejauh yang saya tahu dari semua capres yang ada, Pak Ganjar adalah satu-satunya capres yang sejak awal profesinya adalah seorang politisi. Yang lain mungkin ada profesi lain, tapi Pak Ganjar profesinya tidak berubah sejak mahasiswa masuk partai politik dan menjadi politisi, terbukti merangkak satu persatu melalui proses yang panjang. Pak Ganjar memberikan harapan pada saya dan saya rasa mungkin banyak anak muda lain di Indonesia yang terinspirasi bahwa ternyata ada figur-figur yang inspiring di dalam politik. Dan itu memercik satu semangat bahwa siapapun anak muda di Indonesia, apapun latar belakangnya bisa menjadi apapun. Dan politik adalah wahana, tempat untuk mengekspresikan itu semua secara fair, secara menarik, secara penuh gagasan, penuh keceriaan, dan itu terbuka luas untuk semua. Hari ini Pak Ganjar dengan kita menghitung hari menuju ke pemilihan umum 2024, harapan rakyat semakin besar. Dan saya rasa beban itu akan semakin besar, bergulung-gulung, berduyun-duyun dengan berjalannya waktu. Saya rasa kalau Pak Ganjar nanti memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dari bangsa yang sudah mengarungi perjalanan sejarah yang sangat panjang ini, maka harapan itu akan terus ada di pundak dan di punggung Pak Ganjar. Semangat Pak Ganjar, kami semua bersama Pak Ganjar. Anak-anak muda Indonesia ke depan harus banyak untuk diajak bicara, sehingga kita semua bisa ikut serta merancang desain masa depan kita. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli apapun latar belakang dia, tidak boleh ada yang ketinggalan. No one should left behind. Saya rasa kita siap untuk menghadapi dunia dengan segala ketidakpastiannya selama Pak Ganjar dan Pak Mahfud masih tetap setia pada 3 hal yang Pak Ganjar janjikan pada kita. Ketaatan pada Tuhan, ketaatan pada hukum, dan kesetiaan pada sumber yaitu rakyat itu sendiri. Terima kasih dan terus berjuang Pak Ganjar. We are standing with you. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eno. Ini luar biasa nih ngomong dengan Mas Eno nih. Omongannya daging semua. Ampun. Kalau kata anak zaman sekarang nih, daging semua. Ampun. Nah, karena sahabat Ganjar auranya jadi gini kita. Mas Eno, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir di podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga sukses, tetap menyuarakan suara anak muda di TPN dan mudah-mudahan tentunya harapan kita adalah Pak Ganjar bisa memimpin kita nanti ya. Akhirnya keluar sebagai pemenang tentunya lewat kampanye yang tadi sejuk, semuanya mematuhi aturan gitu ya, fair gitu ya, dan segala macam. Baik, teman-teman sahabat Ganjar, terima kasih sudah menyaksikan podcast Suara Ganjar pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti pada pemilu tahun 2024, 14 Februari 2024, pilih Pak Ganjar Mahfud ya. Sekian, saya Aditya Batara dan Mas Aryo Seno Bagaskoro pamit undur diri. Suara Ganjar, suara rakyat, suara Ganjar untuk Indonesia unggul. Suara Ganjar merdu sekali. Terima kasih.